Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santia Iskandar dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas 3C. Nah, jadi teman-teman, selamat datang kembali di channel edukasi kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di zaman serba digital seperti sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah teman-teman, kenapa penting? Karena saat ini dunia perbankan syariah sedang mengalami perubahan besar, bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam sistem dan teknologi yang menopangnya. Nah, jadi di video ini kita akan bahas secara runtuh dan santai, mulai dari pengertian infrastruktur, perkembangan digital, sampai bagaimana bank syariah beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Nah teman-teman, jadi siapkan catatan kaliannya dan mari kita mulai pembahasannya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang infrastruktur, mungkin yang terbayang pertama kali adalah jalan, jembatan, atau gedung. Tapi dalam konteks perbankan syariah, infrastruktur berarti semua sistem dan sarana yang digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan perbankan, mulai dari sistem teknologi, kebijakan, sampai sumber daya manusia. Nah, jadi teman-teman, bayangkan kalau sebuah bank tidak punya sistem yang stabil, aplikasi sering error, data nasabah tidak aman, dan layanan lambat, pasti nasabah akan merasa kecewa kan? Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa lihat pentingnya optimalisasi infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, bank syariah bisa memberikan layanan yang cepat, efisien, dan tentu saja sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, karena dalam Islam menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik itu adalah bagian dari ibadah juga ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke bagian kedua, yaitu perkembangan era digital. Di topik yang kedua ini itu era digital, di mana dunia perbankan saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kalau dulu kita harus datang ke bank untuk sekedar transfer uang, sekarang cukup buka aplikasi di smartphone Anda ya. Nah, nasabah zaman sekarang disebut digital savvy, artinya sudah terbiasa dengan teknologi. Maka bank syariah juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah melangkah maju, contohnya seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI yang punya aplikasi mobil lengkap untuk transaksi halal, tabungan haji, dan hingga zakat online. Semua itu adalah bukti bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan ya teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian ketiga, yaitu infrastruktur teknologi. Jadi di sini kita bahas infrastruktur teknologi informasi, yang dimana ini adalah jantung dari sistem perbankan modern. Ya teman-teman, bayangkan saja semua transaksi, data nasabah, dan layanan digital bergantung pada kekuatan infrastruktur ini. Jadi, bank syariah harus memiliki server yang handal, jaringan yang cepat, sistem keamanan data yang kuat, karena jika sistem bermasalah bisa berdampak pada kepercayaan nasabah. Jadi, selain itu, teknologi seperti cloud computing dan data center redundancies juga sangat penting untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun ada gangguan. Jadi teman-teman, dan jangan lupa semua inovasi ini tetap harus dijalankan dengan prinsip syariah, jujur, amanah, dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi sekarang mari kita masuk di
Lapisan yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan. Nah, jadi teman-teman, dalam dunia perbankan tidak ada inovasi yang bisa berjalan tanpa aturan yang jelas. Di Indonesia kita punya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang berperan penting dalam mengawasi agar setiap kegiatan perbankan tetap sesuai dengan syariah Islam. Jadi, setiap produk digital baru dari bank syariah harus mendapatkan fatwa dan izin operasional yang sesuai. Regulasi ini yang menjaga agar inovasi berjalan dengan aman, tidak menimbulkan unsur riba, gharar, dan atau maisir. Dengan kebijakan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah pun semakin meningkat. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa coba teman-teman? Nah, jadi inovasi layanan. Teman-teman tahu nggak salah satu kunci agar bank syariah tetap relevan dan diminati adalah kemampuan mereka untuk berinovasi. Nah, contohnya yaitu layanan pembiayaan digital berbasis syariah, tabungan haji online, pembayaran zakat digital, hingga fitur investasi halal. Jadi, semua itu membantu masyarakat agar bisa tetap bertransaksi secara syariah dengan mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor bank. Nah, jadi teman-teman, dengan teknologi dan perbankan syariah bisa menjangkau masyarakat luas, bahkan sampai pelosok daerah yang sebelumnya belum terlayani. Jadi, poin berikutnya adalah pengalaman nasabah. Di sini teman-teman, percuma teknologi canggih kalau nasabah merasa kesulitan saat menggunakan aplikasinya. Karena itu, pengalaman pengguna atau user experience menjadi hal yang harus diperhatikan. Itu aplikasi yang ringan, tampilan yang menarik, proses login cepat, dan layanan pelanggan yang responsif agar membuat nasabah merasa nyaman. Dan dalam konteks syariah, memberikan pelayanan terbaik itu bukan hanya strategi bisnis, tapi juga dari nilai Islam, yaitu memberikan kemudahan bagi sesama. Jadi berikutnya kita membahas soal keamanan dan privasi. Jadi keamanan data nasabah adalah prioritas utama. Jadi bank syariah harus memastikan informasi nasabah terlindung dari pencurian atau kebocoran data. Jadi caranya dengan menerapkan encryption system atau multifaktor authentication serta pemantuan sistem secara berkala. Ingat, menjaga data nasabah bukan sekedar kewajiban profesional, tapi juga amanah moral dan spiritual. Karena dalam Islam, menjaga rahasia orang lain adalah tanggung jawab besar. Kolaborasi dengan fintech. Nah, jadi di bagian ini yang juga sedang ramai dibicarakan yaitu kolaborasi bank syariah dengan fintech. Fintech atau finansial teknologi membantu bank menghadirkan layanan digital yang lebih efisien. Misalnya, kolaborasi antara bank syariah dengan platform fintech peer-to-peer leading syariah seperti Amanah, Alami, atau Investor Syariah. Nah, jadi dengan kerjasama seperti ini, bank bisa memperluas jangkauan layanan tanpa harus membangun teknologi dari nol. Selain itu, kolaborasi juga membuka peluang inovasi baru seperti pembiayaan usaha, mikro syariah, berbasis digital,
Nah, jadi teman-teman, bisa dibilang vintage adalah mitra strategi bagi masa depan bank syariah. Jadi teman-teman, ada pun tantangan dan kesimpulan. Nah, tentu saja semua kemajuan ini tidak lepas dari tantangan. Tantangan terbesar adalah biaya investasi, teknologi yang besar, keterbatasan sumber daya manusia yang paham teknologi syariah, serta persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu digital. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa diatasi dengan strategi yang matang, pelatihan SDM, dan kolaborasi yang kuat. Bank syariah bisa terus berkembang dan bersaing. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, teman-teman, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukan hanya tentang teknologi. Lebih dari itu itu tentang bagaimana teknologi digunakan untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan pelayanan, dan membawa manfaat bagi umat. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga penjelasan tentang optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah era digital ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.